Dulu kamu dikasih gue juga gak mau maju. Udah kuisnya nanti, karena ada sesuatu yang mau kakak sampaikan. Okay, hello everyone, please listen to me carefully. I have something to say for you, and you pay attention. Hey, hello everyone. Okay, here's the thing. This is an opportunity to be here. I'm so glad that you came here. And please pay attention a lot. Many things happen in this world, and I want. Oh, soalnya suaranya gitu, gitu. Enggak gitu juga. Enggak. Wait. Okay, I'm waiting for you. I'm waiting for you. What's more? Okay, clear? Yap. Mantap nggak suaranya? Udah jelas. Oke. Ulang lagi dong saya ngomongnya. Oke. I'm so glad to be here, and I'm so happy to see you guys. I'm always looking for your place, and it's giving me strength. And thank you for attending this place. It's a beautiful place. It's kind of hot here, but I hope you can stay cool. Okay? Okay. Thank you for. Ngomong-ngomong, gimana tadi bahasa Inggrisnya? Keren nggak? Keren. Bagus nggak? Bagus. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalnya nih kalian ketemu orang baru gitu ya, terus kalian ngomong bahasa Inggris, kira-kira yang dengar itu bakal gimana? Hah? Dia cuma gitu. Yang Ya gitu. gitu ya. Gitu. Nah, mereka bilang wah nih keren nih orang, pintar nih ya, bisa bilang Inggris gitu. Tapi tahu nggak sih adik-adik sekalian, itu adalah fakta sekarang bahwa ketika kalian bisa lebih dari satu bahasa, kalian punya tempat tersendiri di masyarakat. Kalian punya tempat sendiri di instansi perusahaan. Di sekolah kalian bakal dapat nama tersendiri. Itu kelebihan dari orang. Kita nggak berbicara tentang bahasa Inggris saja, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun. Ketika kalian bisa menguasai lebih dari satu bahasa, kalian punya image itu apa sih namanya? Sosok tersendiri di mata orang-orang. Oke? Di sini ada nggak sih yang masih berpikir bahasa Inggris itu nggak penting? Enggak. Masa? Ayo. Siapa di sini yang masih mikir bahasa Inggris itu nggak usah dipelajari? Bahasa Astagfirullahaladzim. Siapa orangnya? Itu kayak belakang nggak angkat tangan dia. Nah, kamu nggak sendirian. Dulu Kak Reza juga mikir seperti itu. Dulu kakak mikir, buat apa sih belajar bahasa Inggris ya? Nggak guna banget, gitu. Bentar lagi mati juga ditanyainnya bahasa Arab ya. Iya kan mana buka, bukan who's your God, gitu kan? What's your name? Nggak mungkin kan gitu. Nah, tapi hingga ada suatu kejadian yang menyadarkan kakak bahwa bahasa Inggris itu tidak seremeh yang kakak bayangkan gitu. Jadi ada satu teman sekelas kita ngobrol bareng, belajar bareng. Anaknya biasa aja kok, nggak pintar-pintar, matematika biasa aja, IPA biasa aja gitu kan, bahasa juga biasa aja gitu kan. Hingga kami lulus sama-sama nih, udah mau masuk SMA. Waktu itu kami masih SMP gitu kan. Pas masuk SMA kami beda sekolah gitu kan. Terus pas lulus SMA akhirnya kita bertemu lagi. Dan yang bikin saya kaget adalah bahwa dia sudah belajar di Amerika. Oh my god, so good. Nah, dari situ saya mikir, waktu kami sekelas dia biasa aja kok. Dia nggak pintar-pintar amat gitu ya, matematikanya, pelajaran lainnya nggak pintar-pintar amat gitu kan. Tapi yang mengagetkan adalah dia bisa bahasa Inggris. Dan ketika dia bisa bahasa Inggris, saat itulah dia punya kesempatan yang lebih luas untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri. Artinya apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Katawa, terus bahasa Kanji, itu adalah bentuk komunikasi, itu adalah alat komunikasi. Jadi kita jangan mikir ini hanya sebuah
ilmu pengetahuan di sekolah, enggak. Ketika kita berbicara bahasa apapun itu artinya komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Apa? Komunikasi. Apa? Ya ini. Ini aja ya. Komunikasi. Iya, jadi gini, misal kenapa sih ada orang yang kelahi, ada temen nih, ada 2 teman, tapi kenapa mereka bisa kelahi? Ayo, ada teman nih, tapi kok bisa kelahi gitu? Atau misalnya anak sama orang tua, kenapa bisa bertengkar? Sahabat kenapa bisa bertengkar? Ya, Kurang komunikasi. iya, karena kurangnya komunikasinya nggak lengkap, nggak nyampe gitu. Karena tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan ide-ide gitu. Oke? I have the idea. Gini, You know why? dari tadi banyak yang ngobrol ya. Jadi kakak bingung nih mau jelasinnya. Coba deh Bayu berdiri bentar. enggak, Bayu nggak salah, enggak. Cuma kita ada satu. I'm so bad. Oke. Gini. Dengar ya. Sudah tinggi banget. Gini. Tadi kan sekarang sudah bilang tentang komunikasi, tentang bahasa yang macam. Oke. Mungkin teman-teman bisa teman-teman. Adik-adik bisa bilang kalau bahasa Inggris apa penting, iya. Tapi belum tentu adik-adik bakal melaksanakannya. Tapi ada satu lagi fakta kehidupan yang sebenarnya sekarang ini yang terjadi. Apapun cita-cita adik-adik, apapun pekerjaan yang kalian inginkan, percayalah bahasa Inggris akan selalu dipakai. Oke, Bayu saya tadi kata ibu mau jadi kepala polisi ya? Iya. Cita-citanya mau jadi polisi. Benar. Oke, nih. Coba. Bayu mau jadi polisi. Kira-kira nanti jadi polisi ngapain? Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkap orang. Masa nangkap orang doang polisi? Siapa yang bilang hilang orang? Dia Sering ini. pernah ditilang dia. Oke, nih dengar ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang menjadi polisi, ya polisi paling ya nangkap kejahatan gitu ya, hilang orang tadi kan, atau ngurusi keamanan gitu masyarakat. Terus bahasa Inggrisnya di mana kalau menjadi polisi? Kalau dipikir-pikir kan ngapain ya jadi polisi harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, pertama, kalau jadi polisi sekarang orang memandang remeh polisi gitu kan. Banyak orang yang gak suka sama polisi. Ya, jadi ketika Bayu cuma pakai seragam doang, badannya tegap doang, tinggi doang, badannya kekar doang gitu kan. Orang sudah biasa, oh polisi mah memang harus gitu kan ya. Polisi memang caranya kayak gitu. Tapi ada tambahan lain, spesial lain kalau misalnya polisi itu bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena nanti bakal dipromosikan jadi koordinator polisinya, jadi kepala polisiannya, atau jadi dewan pertahanan, kementerian. Kan harus bisa tuh bahasa Inggris. Bener gak Bayu? Oke, Bayu, coba deh praktekkan kalau jadi polisi gimana? Betul gak bisa? Ya Allah, malu-malu banget Bayu. Oke, silakan Bayu duduk. Tunggu, Bayu, pilih satu temannya buat masuk ke depan. Masya Allah. Pilih satu teman buat masuk ke depan. Masya Allah. Masya Allah. Ngobrol gak masuk. Gak punya teman nih. Ya dia mikir banget ya sama abangnya itu. Batur. Silakan Batur, ayo. Batur jauh dipanggil. Batur. Dia diam, tapi dia Batur. memastikan. Batur hidup nggak, Batur hidup nggak gitu. Panggil Baturnya. Ayo Batur. Maju. Batur, Maya. Bayu minta Batur untuk maju. Oke, jadi duduk aja. Wah, Batur kelas berapa ini? Kelas berapa? 8 SMP ya? Oke. Oke, Batur udah punya cita-cita belum? Hah? Mau jadi apa? Tentara. Wih. Kelas 8 tingginya segini. Nanti SMA tinggi lagi. Kuliah tinggi lagi.
berarti ini harus pintar lagi nih, Nathan. Emang kakak Ya, tinggi ya udah jadi tentara. Oke. Kira-kira kenapa sih mau jadi tentara? Why you want it? Pastinya semuanya. Ini bagus nih, bagus nih. Nomor patur. Cuma impian aja. Saya kira tadi mau jadi pemimpin. Main dia rasanya. Kira-kira kamu jadi tentara harus nggak sih bahasa Inggris? Terus main misalnya kayak gitu ya. Berkomunikasi. Tuh dengar. Tentara aja bilang, calon tentara aja bilang, Masya Allah. jangan bahasa Inggris itu lebih buat komunikasi. Nah, karena gini, ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, itu pola pikirnya itu akan berubah juga. Siap. Karena nanti di bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Jadi ketika kita menggunakan 16 tenses itu dalam berkomunikasi, kita memahami konteks. Ketika kita memahami konteks, maka kita akan lebih bagus dalam menyampaikan pesan. Ini yang mau kakak garis bawahin ya, pola pikir akan berbeda nih, seorang tentara yang hanya bisa bahasa Indonesia dengan seorang tentara yang bisa berbahasa Inggris. Pola pikirnya akan berbeda, kepintarannya juga akan berbeda ya. Jadi ketika bicara bahasa Inggris, nggak cuman kita mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi pola pikir kita yang bakalan berubah. Pola pikir itu penting. Oke, makasih Fatur, semoga bisa jadi tentara ya. Jangan lupa belajar bahasa Inggrisnya ya. Kira-kira bahasa Inggrisnya udah sampai mana belajarnya? Ayo here. Udah belajar apa aja? Dikit. Ayo. Bolos nggak? Bolos nih. Kenapa lahir kok keceket? Cerita coba ya. Fatur tunjuk satu temannya buat maju ke depan. Maju. Yang mana? Itu yang belakang yang Hadir. punya pipi yang gede. Oke, makasih Fatur. Apa? Partner. Cepet maju. Ya. Kita nggak bisa, Pak Rey itu nggak bisa memulai pelajaran karena dilihat-lihat kalian masih sibuk sendiri. Ya. Oke, Adin maju. Agar dia bisa Ada duduk. berapa? Sempat. Oke, maju. Padahal dia udah bilang mudahan gak sempat. Oke, Adin. Ada sana dong. Nanti nggak kelihatan takutnya. Oke. Ajak sana bisa. Adin berbicara. Adin mau berbicara, ayo. Nah, Adin bicara. Ayo, dengerin. Adin mau bicara nih. Adin, cita-citanya jadi apa? Hah? Sukanya apa? Mancing. Mancing jadi apa ya? Mancing apa bahasa Inggris ya? Jadi pemancing. Mancing apa? Mancing keributan. Mancing apa? Mancing Mancing emosi. ayam. Mancing emosi orang. Selain mancing apa? Sukanya? Bisanya apa? Mancing aja. Balapan dia. Nah, Dia balapan loh kak. Balapan dia kak. Dia dapat balapan. balapan Tuh, dia. katanya balapan. Mau jadi Valentine harus kawin. Kamu tadi yang mau ke depan kan? Iya kak. Ya kan? Yang mau jumping itu kan? Iya benar. Dia sering ngebut. Oke, ini Adin, dengar nih. Adin mau sukanya mancing. Kira-kira besarnya jadi apa? Tukang mancing. Oke. Enggak nelayan juga. Ayo, Banget ikan. bantu Adin menentukan cita-citanya. Mau jadi apa? Nah, sekarang kelas berapa? 8. Nih, sekarang Adin kelas 8. Belum tahu cita-citanya. Oke. Pertanyaannya, mau sampai kapan belum tahu. Ayo. Nah, ini ya, buat adik-adik, cita-cita itu bisa berubah-berubah. Mungkin hari ini mungkin mau jadi polisi ya, hari ini mungkin mau jadi pramugari, hari ini mungkin mau jadi koki. Tapi kita nggak tahu nantinya.
mungkin pas SMP atau SMA cita-cita itu berubah. Satu pesan kakak, apapun yang cita-citanya, kita nggak cita-cita itu mengikuti realita ya kehidupan. Ada saatnya kita harus mengubah cita-cita kita karena suatu hal ya. Tapi yang ingat, kalau misalnya sudah yakin dengan cita-citanya, ini kan masih gambaran ya teman. Adik-adik masih menggambarkan pengennya jadi apa. Ayo sudah tahu, sudah yakin banget, sudah tahu mau jadi apa, tolong dikejar cita-citanya. Oke? Selamat ya. Kalau bisa besok udah ketemu aja dengan. Oke, bahkan ini satu namanya. Pokoknya kita tunjuk-tunjukkan sampai kalian serius mau belajar. Gak usah deh, coba deh. Padahal dia mau ngasih tahu lah cita-citanya apa. Udah master ya? Cita-citamu apa? Enggak ada. Aku juga ada. Dia nggak punya. Emang cita-cita kita apa? Oke, Enggak, ini cita-cita kita terakhir. pengen jadi kerja. Oke, halo. Hai. Terakhir. Saya butuh satu orang buat mengguncang ini. Siapa yang mau? Siapa? Silakan. Iya. Iya, silakan. Maju. Di Roni nih majuan. Maju. Bangga kamu Roni. Jadi saya ganti aku. Ayo cepet. Oke, hitungan kelima yang mau maju silakan. Bayu maju tuh. 1, Bayu maju deh gitu. maju sini berdiri. 2, Maju deh. 3, 4. Udah tuh udah maju tuh udah berdiri dia. 5. Ulang dah. Hitungan kelima. Bayu udah maju. Hitungan kelima maju. Bayu udah Oke. maju padahal. Ayo dah, nggak bisa. Joget Ran, joget. Oke. Lari aja sih. Lari Ran. Aku seneng lihat dia joget. Nah ini siapa? Rani, oke. Mau goncang ini? Mau? Oke, dengar nih soalnya. Tolong sampaikan ke temanmu pentingnya memperhatikan orang saat berbicara. Ada kamu ngomong nggak? Enggak. Nah, oke. Gini, kenapa bahasa Inggris penting untuk dipelajarin sekarang? Aku nggak tahu juga. Apa nih? Pertanyaannya kayaknya tuh ketinggian. Pertanyaan nggak tahu juga. Oke. Ini aja deh pertanyaan tadi kita awal. Apa arti kata faedah? Nggak tahu terus. Ada ya Bayu aja deh. Bayu apa Bayu? Oke Bayu. Faedah deh toko gitu, toko faedah. Bukan itu lagi, beda lagi. Ayo Bayu. Kenapa penting belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab? Lah, tadi katanya aku udah Siapa yang mau? Go. apa teh soalnya? Ya, yang mau silakan ambil mic-nya. Soalnya apa? Kenapa belajar bahasa Inggris penting atau kenapa belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris itu penting? Susah jelasinnya. Jelasin aja. Nggak boleh bilang susah. Coba. Siapa tahu sometimes kita pergi ke luar negeri kan jadi kita gampang. Terakhir, Alam, nggak susah ngomongnya. Because Kita ambil ya. Nabil udah Nabil. Main nih 19 menit. Belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab itu penting. Karena untuk berkomunikasi. Tepuk tangan kenapa sih? Iri banget kayaknya. Sedih. Dan saya sholat di mana? Sholat di mana? Kamu bagi sama aku, Bis. Udah nih,
Tes tes. Halo. Masih semangat nggak ini? Alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar apa tadi?